Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merliana Alfi Nuraini, Prodi PGMIA semester 3 Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Sunan Ampel. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, mari kita mengenal siapa sih Sunan Ampel itu. Sunan Ampel memiliki nama asli Sayyid Ali Rahmatullah. Pada masa kecil beliau sering dipanggil dengan Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Campa. Ayah beliau bernama Syekh Ibrahim As-Samarqandi dan ibu beliau bernama Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel memiliki dua istri, yaitu yang pertama Dewi Karimah Putri Ki Bangkuning, dan yang kedua adalah Nyai Ageng Manila Putri Adipati Tuban. Sunan Ampel memiliki beberapa anak. Dari Dewi Karimah, Sunan Ampel memiliki anak bernama Dewi Murtasiah, Dewi Murtosimah, Raden Hisamuddin, dan Raden Zainal Abidin. Dari Nyai Ageng Manila, Sunan Ampel memiliki anak bernama Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di usia 80 tahun dan dimakamkan di Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Ampel datang ke Jawa bersama saudara sepupunya, yaitu Abu Hurairah atau Raden Burereh, setelah mendengar peperangan yang terjadi di Banten. Sebelum ke Jawa, Sunan Ampel singgah di Palembang untuk mengenalkan Islam pada Arya Damar, yaitu Adipati Palembang yang kemudian dikenal dengan Aryo Abdillah. Setelah sampai di Jawa, Sunan Ampel menetap di Surabaya dan mendirikan pesantren Ampel Denta. Pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak, dan yang menjadi penerus untuk melanjutkan perjuangan dakwah beliau di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin yang dikenal dengan Sunan Demak. Beliau merupakan putra Sunan Ampel dengan Dewi Karimah. Metode dakwah yang digunakan Sunan Ampel antara lain: yang pertama, pendekatan intelektual, yaitu dengan menggunakan pendekatan kultur kebudayaan untuk menyebarkan agama Islam dan menyesuaikan diri dengan budaya lokal dan mengisi budaya tersebut dengan ajaran Islam secara bertahap. Metode yang kedua yaitu jaringan kekerabatan, dengan cara membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan antara penyebar agama Islam dan putri-putri penguasa bawahan Majapahit, dan menguatkan ikatan kekeluargaan di antara umat Islam. Metode dakwah Sunan Ampel yang ketiga yaitu mengganti nama sungai dan pelabuhan. Sunan Ampel mengubah nama Sungai Berantas menjadi Kali Emas dan pelabuhan Surabaya menjadi Tanjung Perak untuk menarik perhatian masyarakat. Dengan nama emas dan perak inilah yang menyebabkan banyak orang yang berbondong-bondong datang ke Surabaya untuk mencari emas dan perak. Pada waktu orang-orang yang mencari emas dan perak itu datang ke Surabaya, waktu itulah yang digunakan Sunan Ampel untuk memberikan pengertian dan memperkenalkan Islam. Metode dakwah Sunan Ampel yang keempat adalah keramahan dalam berdakwah. Sunan Ampel terkenal dengan keramahannya yang menarik banyak orang untuk masuk Islam. Sunan Ampel dapat beradaptasi dengan cepat pada masyarakat setempat dan belajar bahasa Jawa. Sunan Ampel memberikan cendera mata berupa kipas yang memiliki manfaat pengobatan kepada masyarakat. Metode dakwah yang kelima yaitu falsafah Mohlimo. Falsafah Mohlimo merupakan ajaran untuk tidak melakukan 5 hal tercela. Yang pertama, moh main, artinya tidak mau berjudi. Yang kedua, moh ngombe, artinya tidak mau minum minuman keras.
Yang ketiga, muhmadat, artinya tidak mau mengkonsumsi narkoba. Yang keempat, muhmaling, artinya tidak mau mencuri. Dan yang kelima, muhmadon, artinya tidak mau berzina. Filosofi ini masih dianggap relevan hingga saat ini dalam memperbaiki etika masyarakat. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengaruh ajaran Sunan Ampel dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita kenal dulu sosok dan peran Sunan Ampel dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Sunan Ampel adalah salah satu dari 9 wali yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan agama Islam di Tanah Jawa. Beliau menjadi batu landasan masyarakat untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Beliau juga merupakan sosok yang dermawan dan rendah hati, serta kebijaksanaan spiritual yang begitu melekat pada diri beliau selama ini. Pengaruh dan fakta menarik tentang Sunan Ampel. Yang pertama, penyebaran Islam di Jawa. Sunan Ampel merupakan kunci keberhasilan Islam menguasai tanah Jawa melalui ajaran dan dakwah yang disampaikannya. Yang kedua, pemersatu umat. Sunan Ampel adalah salah satu seorang pemersatu umat. Dengan kebijaksanaannya dapat mempersatukan umat Islam Nusantara, khususnya yang berada di tanah Jawa. Yang ketiga, pembangunan pendidikan. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta yang menjadi pusat pembelajaran agama Islam dan penyebaran ilmu pengetahuan. Yang keempat, kehadiran spiritual. Sunan Ampel dikenal sebagai ahli spiritual yang jenius dan bijaksana. Banyak masyarakat mendapatkan manfaat dan hikmah dari ajaran beliau. Yang kelima, warisan kultural. Sampai saat ini banyak sekali warisan yang telah diberikan dan ditinggalkan Sunan Ampel, terutama di bidang seni dan kebudayaan yang telah beliau sambungkan melalui praktik-praktik keagamaan yang masih diwariskan hingga saat ini. Salah satunya adalah Masjid Sunan Ampel di Surabaya. Yang keenam, sosok yang disegani. Sunan Ampel dihormati sebagai tokoh agama Islam yang memperluas agama Islam di Nusantara dan menjadikan tanah Jawa kental dengan ajaran Islam. Yang ketujuh, kedermawanan. Sifat dermawan Sunan Ampel yang selalu berbagi dan menolong orang yang membutuhkan membuat beliau sangat dihormati oleh masyarakat. Pengaruh ajaran Sunan Ampel yang kedelapan, yaitu peran dalam kerajaan Islam Demak. Sunan Ampel berperan sebagai penasihat spiritual dan memperkuat basis agama di kerajaan Islam Demak dan menjadikannya salah satu kerajaan terkuat di Jawa. Yang kesembilan, yaitu nilai-nilai kesederhanaan. Nilai toleransi dan juga nilai kebersamaan yang telah diajarkan dan diwariskan oleh Sunan Ampel masih menjadi landasan kuat bagi masyarakat di tanah Jawa sampai saat ini. Beliau selalu mengajarkan pentingnya tentang toleransi antar umat beragama dan juga kehidupan kebersamaan. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara meneladani ajaran Sunan Ampel di era sekarang. Meneladani ajaran Sunan Ampel di era sekarang bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk memperkuat iman, menjalin hubungan sosial yang harmonis, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Berikut beberapa cara untuk meneladani ajaran beliau. Yang pertama, keteladanan dalam berakhlak. Sunan Ampel dikenal dengan akhlaknya yang mulia. Kita bisa meneladani beliau dengan bersikap jujur dalam setiap tindakan, sabar menghadapi cobaan dan tantangan, rendah hati dalam berbicara dan bertindak, serta penuh kasih sayang kepada sesama. Yang kedua, pendidikan dan penyebaran ilmu. Sunan Ampel sangat mementingkan pendidikan. Beliau mendirikan pesantren untuk menyebarkan ilmu agama. Kita bisa mengikuti jejak beliau dengan
terus belajar, berbagi ilmu yang kita miliki kepada orang lain, dan mendukung pendidikan formal maupun non-formal. Yang ketiga, yaitu bersosialisasi dan berdakwah. Sunan Ampel menggunakan pendekatan yang ramah dalam berdakwah. Kita bisa menerapkannya dengan menyampaikan kebaikan melalui cara yang lemah lembut dan sopan, tidak memaksa orang lain dalam berdakwah, serta memberikan contoh perilaku yang baik sebagai bentuk dakwah. Yang keempat, gotong royong dan kepedulian sosial. Sunan Ampel mengajarkan pentingnya gotong royong dan membantu sesama. Kita bisa melakukannya dengan aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar, membantu orang-orang yang membutuhkan, serta menjaga solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat. Yang kelima, ketakwaan dan ibadah. Meneladani ketakwaan Sunan Ampel dengan menjaga ibadah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita bisa melakukannya dengan rajin melaksanakan sholat, rajin membaca Al-Quran, dan memperbanyak zikir. Cara meneladani ajaran Sunan Ampel yang keenam, yaitu inovasi dalam berdakwah. Sunan Ampel menggunakan berbagai metode untuk menyebarkan ajaran Islam. Kita bisa meniru ini dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, menggunakan pendekatan kreatif dalam berdakwah, serta mengadaptasi metode dakwah sesuai dengan perkembangan zaman. Demikianlah pembelajaran kita tentang sosok dan perjuangan Sunan Ampel dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa. Sebagai salah satu tokoh penting Wali Songo, beliau tidak hanya membawa perubahan besar dalam kehidupan beragama, tetapi juga memberikan teladan melalui akhlak mulia, pendidikan, dan pendekatan yang bijaksana. Mari kita ambil hikmah dari ajaran dan perjuangan beliau seperti falsafah Mohlimo, pentingnya pendidikan, dan keramahan dalam berdakwah. Semua itu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, beradab, dan religius. Semoga pembelajaran ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa terus belajar, berbagi ilmu, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.